Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgilius Riyadi Jasmini, NIM 2010322320. Saya dari Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan membuat video yang berkenaan dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Pak Eri Medianto Kurniawan SP MM. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian ekonomi internasional. Apa itu ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah suatu cabang ilmu yang berasal dari ilmu ekonomi, yang di dalamnya mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional, baik itu ekspor, impor, meliputi perdagangan, keuangan, atau moneter, organisasi ekonomi, hingga kerjasama antar negara. Arti ekonomi internasional yang lainnya adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari atau membahas mengenai akibat saling ketergantungan antar negara-negara yang ada di dunia. Maka di dalam ekonomi internasional, permasalahan utama yang dihadapi pada umumnya sama dengan ekonomi yang lain, yaitu mengenai kelangkaan barang maupun masalah pilihan barang. Yang diartikan produk ialah barang maupun jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh manusia. Poin selanjutnya, faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional. Yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbeda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek untuk mengelola sumber daya manusia. Yang keempat, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar untuk menjualnya. Yang selanjutnya, perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Selanjutnya, terjadi globalisasi karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Selanjutnya, mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa. Yang terakhir, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Oke, poin selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, Tujuan dari ekonomi ini adalah untuk mencapai atau meningkatkan kemakmuran yang lebih baik untuk manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan di bidang perdagangan, ekspor maupun impor, perkreditan, perasuransian, investasi, dan bidang lainnya. Perbedaan dalam sifat maupun cara antara perdagangan internasional dengan perdagangan di dalam negeri dapat disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam hukum peraturan mengenai jual beli, uang, peraturan bea cukai, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan dalam adat istiadat, kegemaran, kebiasaan, musim, dan perbedaan kondisi pasar. Yang terakhir, perbedaan karena keadaan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan kultural. Poin yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup ekonomi internasional meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, teori dan kebijakan keuangan atau yang disebut dengan moneter internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan yang meliputi perdagangan internasional. Yang ketiga, organisasi maupun kerjasama ekonomi internasional. Yang terakhir, perusahaan dan bisnis internasional. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan ekonomi internasional yaitu perekonomian yang ruang lingkupnya secara global. Jadi permasalahan ekonominya juga secara global, misalnya seperti ekspor, impor produk ke luar negeri, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat digambarkan atau dipaparkan mengenai ekonomi internasional. Sekian video ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.